Kisah Sunan Muria adu sakti untuk mendapatkan si cantik Dewi Roroyono. Sumber https://kalam.sindonews.com/red_penulis Miftah H. Yusuf Pati. Gadis molek itu bernama Dewi Roroyono. Kini, putri Sunan Ngerang ini sudah menginjak usia 20 tahun. Sang ayah memiliki niat merayakan ulang tahun putrinya itu. Sunan Ngerang bukan orang sembarangan. Beliau adalah guru orang-orang penting pada zamannya. Para muridnya antara lain Sunan Kudus, Sunan Muria, Adipati Pathakwarak, Kapa dan adiknya Gentiri. Kisah dan ajaran Wali Sangakarya Lawrence Rashidi menceritakan bahwa Sunan Ngerang adalah seorang ulama yang disegani masyarakat karena ketinggian ilmunya. Beliau tinggal di Juwana. Sunan Ngerang mengundang murid-muridnya untuk syukuran 20 tahun putrinya itu. Selain murid, tetangga dekat juga diundang, demikian pula sanak kadang yang dari jauh. Setelah tamu berkumpul, Dewi Roroyono dan adiknya yaitu Dewi Roro Pujiwati keluar menghidangkan makanan dan minuman. Keduanya adalah dara-dara yang cantik rupawan. Terutama Dewi Roroyono yang berusia 20 tahun, bagaikan bunga yang sedang mekar-mekarnya. Bagi Sunan Kudus dan Sunan Muria yang sudah berbekal ilmu agama dapat menahan pandangan matanya sehingga tidak terseret oleh godaan setan. Tapi seorang murid Sunan Ngerang yang lain yaitu Adipati Pathakwarak memandang Dewi Roroyono dengan mata tidak berkedip menikmati kecantikan gadis itu. Sewaktu menjadi cantrik atau murid Sunan Ngerang, yaitu ketika Pathakwarak belum menjadi adipati, Roroyono masih kecil, belum nampak benar kecantikannya yang memesona. Sekarang, gadis itu benar-benar membuat Adipati Pathakwarak tergila-gila. Sepasang matanya hampir melotot memandangi gadis itu terus-menerus. Karena dibakar birahi yang menyala, Pathakwarak tidak bisa menahan dirinya. Dia menggoda Roroyono dengan ucapan-ucapan yang tidak pantas. Lelaki mulai bertindak kurang ajar. Jelas saja Dewi Roroyono merasa malu sekali, lebih-lebih ketika lelaki itu berlaku kurang ajar dengan memegangi bagian-bagian tubuhnya yang tak pantas disentuh. Si gadis naik pitam, nampan berisi minuman yang dibawanya sengaja ditumpahkan ke pakaian sang adipati. Pathakwarak menyumpah-nyumpah. Ia naik pitam. Sementara para tamu menertawakan kekonyolannya itu. Hampir saja Dewi Roroyono ditamparnya kalau tidak ingat bahwa gadis itu adalah putri gurunya. Dewi Roroyono memilih lari masuk ke dalam kamarnya. Gadis itu menangis sejadi-jadinya karena dipermalukan oleh Pathakwarak. Malam hari tamu-tamu dari dekat sudah pulang ke tempatnya masing-masing. Tamu dari jauh terpaksa menginap di rumah Sunan Ngerang. Mereka yang menginap itu termasuk Pathakwarak dan Sunan Muria. Pathakwarak memiliki niat tak terpuji. Lelaki yang sudah dibakar nafsunya itu tak dapat memejamkan mata kendati malam telah larut. Pathakwarak kemudian bangkit dari tidurnya mengendap-endap ke kamar Dewi Roroyono. Gadis itu disirapnya sehingga tak sadarkan diri. Kemudian melalui genteng Pathakwarak melorot turun dan membawa lari gadis itu melalui jendela. Dewi Roroyono dibawa lari ke Mandalika, wilayah Keling, Jepara. Setelah Sunan Ngerang mengetahui bahwa putrinya diculik oleh Pathakwarak, maka beliau berikrar siapa saja yang berhasil membawa putrinya itu bila perempuan akan dijadikan saudara Dewi Roroyono. Bila lelaki akan dinikahkan dengannya. Tak ada yang menyatakan kesanggupannya. Karena semua orang telah maklum akan kehebatan dan kekejaman Pathakwarak. Hanya Sunan Muria yang bersedia memenuhi harapan Sunan Ngerang. Saya akan berusaha mengambil Diajeng Roroyono dari tangan Pathakwarak, ujar Sunan Muria menyatakan kesanggupannya. Maka berangkatlah Sunan Muria ke Keling. Hanya saja, di tengah perjalanan Sunan Muria bertemu dengan Kapa dan Gentiri, adik seperguruan yang lebih dahulu pulang sebelum acara syukuran berakhir. Mengapa
"Kenapa Kakang tampak tergesa-gesa?" tanya Kapa, merasa heran melihat Sunan Muria berlari cepat menuju arah Keling. Sunan Muria pun menceritakan penculikan Dewi Roroyono oleh Pathakwarak. Kapa dan Gentiri sangat menghormati Sunan Muria sebagai saudara seperguruan yang lebih tua. Keduanya lantas menyatakan diri untuk membantu Sunan Muria merebut kembali Dewi Roroyono. "Kakang sebaiknya pulang ke Padepokan Gunung Muria. Murid-murid Kakang sangat membutuhkan bimbingan. Biarlah kami yang berusaha merebut Diajeng Roroyono kembali. Kalau berhasil Kakang tetap berhak mengawininya, kami hanya sekadar membantu," demikian janji Kapa. "Aku masih sanggup merebutnya sendiri," ujar Sunan Muria. "Itu benar, tapi membimbing orang memperdalam agama Islam juga lebih penting, percayalah pada kami." "Kami pasti sanggup merebutnya kembali," desak Kapa. Sunan Muria akhirnya meluluskan permintaan adik seperguruannya itu. Rasanya tidak enak menolak seseorang yang hendak berbuat baik. Lagi pula ia harus menengok para santrinya di Padepokan Gunung Muria. Dalam menjalankan tugas merebut Dewi Roroyono dari tangan Pathakwarak, Kapa dan Gentiri meminta bantuan Wiku Lodang di Pulau Seprapat yang dikenal sebagai tokoh sakti yang jarang tandingannya. Usaha mereka berhasil. Dewi Roroyono dikembalikan ke Ngerang. Di sisi lain, Sunan Muria gelisah menanti kabar hasil kerja kedua saudara seperguruannya itu. Ia pun segera pergi ke Ngerang untuk mengecek langsung. Ia ingin mengetahui perkembangan usaha Kapa dan Gentiri. Di tengah jalan Sunan Muria bertemu dengan Adipati Pathakwarak yang memacu kudanya. "Hai Pathakwarak, berhenti kau!" bentak Sunan Muria, menghadang lari kudanya. Pathakwarak terpaksa menarik kekang kudanya. "Minggir! Jangan menghalangi jalanku!" hardik Pathakwarak. "Boleh, asal kau kembalikan Dewi Roroyono." "Goblok! Roroyono sudah dibawa Kapa dan Gentiri. Kini aku hendak mengejar mereka," umpat Pathakwarak. "Untuk apa kau mengejar mereka?" tanya Sunan Muria. "Merebutnya kembali," jawab Pathakwarak dengan sengit. "Kalau begitu langkahi dulu mayatku, Roroyono telah dijodohkan denganku," ujar Sunan Muria, melompat dari punggung kudanya, disusul Pathakwarak. Dia merangsak ke arah Sunan Muria dengan jurus-jurus cakar harimau. Tapi dia bukan tandingan Sunan Muria yang memiliki segudang kesaktian. Hanya dalam beberapa kali gebrakan, Pathakwarak roboh di tanah. Seluruh kesaktiannya seakan lenyap dan ia menjadi lumpuh, tak mampu untuk bangkit berdiri apalagi berjalan. Sunan Muria kemudian meneruskan perjalanan ke Juwana. Kedatangannya disambut gembira oleh Sunan Ngerang. Karena Kapa dan Gentiri telah bercerita secara jujur bahwa mereka sendirilah yang memaksa mengambil alih tugas Sunan Muria mencari Roroyono, maka Sunan Ngerang pada akhirnya menjodohkan Dewi Roroyono dengan Sunan Muria. Upacara pernikahan pun segera dilaksanakan. Kapa dan Gentiri yang berjasa besar itu diberi hadiah tanah di Desa Buntar. Dengan hadiah itu keduanya sudah menjadi orang kaya yang kehidupannya serba berkecukupan.